Mari kita bahas soal-soal di sesi 5. Yuk kita bahas soal nomor 1. Pada bendera ini terdapat warna merah, yaitu persaudaraan dan kesamaan segala manusia. Warna putih pula melambangkan kesucian dan kebaikan. Ada gambar bulan sabit melambangkan sebuah negara muda yang sedang maju. Kemudian di dekat gambar bulan sabit terdapat 5 bintang yang melambangkan 5 prinsip yang dipegang oleh Singapura, yaitu demokrasi, keamanan, kemajuan, keadilan, dan kesaksamaan. Yuk kita bahas soal nomor 2. Muhammad Hatta, yang dikenali sebagai Bung Hatta, adalah seorang negarawan dan tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia. Beliau juga merupakan wakil presiden pertama Indonesia dan dikenang sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Hatta juga dikenal karena pemikiran ekonominya dan pengorbanannya untuk bangsa dan negara. Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902 dengan nama Muhammad Attar. Bung Hatta bersama Bung Karno adalah tokoh proklamator kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain menjabat sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama, Bung Hatta juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Luar Negeri. Bung Hatta dikenal juga sebagai Bapak Koperasi Indonesia karena pemikirannya tentang ekonomi kerakyatan dan perannya dalam mengembangkan koperasi di Indonesia. Bung Hatta sendiri wafat pada 14 Maret 1980 di Jakarta. Yuk kita bahas soal nomor 3. Sosok Garuda ini terbilang berbeda dari Garudanya Indonesia. Sosok Garuda dalam lambang negara Thailand merupakan makhluk mitologi berbentuk setengah manusia dan setengah burung, yang dikenal dalam ajaran Hindu dan Buddha. Prakrutpa, istilah ini dalam bahasa Thailand berarti Garuda kendaraannya Dewa Wisnu. Ada simbol kekuasaan dan perlindungan dalam simbol ini, yang mengartikan kekuatan, kekuasaan, dan perlindungan kerajaan Thailand. Lambang Garuda ini tidak hanya digunakan sebagai lambang negara, tetapi juga sebagai simbol kerajaan dan muncul pada berbagai benda seperti uang kertas mata uang Thailand. Yuk kita bahas soal nomor 4. Kalajengking bernapas dengan paru-paru, akan tetapi ada kata tambahan setelahnya, yaitu buku atau book lungs. Paru-paru buku ini adalah organ pernapasan khusus yang dimiliki oleh hewan kelas Arachnida. Paru-paru buku kalajengking memiliki struktur yang unik dan berbeda dengan paru-paru mamalia lainnya seperti burung atau reptil. Paru-paru buku ini terdiri dari lipatan-lipatan tipis seperti lembaran buku yang berada di dalam rongga tubuhnya. Oksigen masuk melalui celah-celah pada lipatan tersebut dan berdifusi ke dalam darah kalajengking. Yuk kita bahas soal nomor 5. Nama ibu kota Jawa Tengah adalah Kota Semarang. Secara etimologis, nama Semarang berasal dari kota asem, yang berarti asam atau pohon asam, dan kata arang yang berarti jarang, yang digabungkan menjadi asam yang jarang-jarang. Penamaan Semarang ini bermula ketika Ki Ageng Pandanaran I datang ke sebuah pulau bernama Pulau Tirang dekat pelabuhan Bergota, dan melihat pohon asam yang jarang-jarang tumbuh berdekatan. Penamaan kota Semarang ini sempat berubah saat zaman kolonialisme Hindia Belanda menjadi Semarang. Kota Semarang merupakan satu dari 3 pusat pelabuhan, Jakarta dan Surabaya, yang penting bagi Hindia Belanda sebagai pemasok hasil bumi dari wilayah pedalaman Jawa. Yuk kita bahas soal nomor 6. Hari Palang Merah Indonesia diperingati setiap tanggal 17 September. PMI merupakan organisasi kemanusiaan pertama dan terbesar di Indonesia saat ini. PMI juga bertugas memberikan bantuan dan layanan pada masyarakat korban konflik, bencana, krisis kesehatan, mendiseminasikan nilai-nilai kemanusiaan dan hukum humaniter internasional. Selain itu, PMI juga memiliki unit donor darah di setiap kota untuk memenuhi kebutuhan darah di masyarakat. Perhimpunan Palang Merah Indonesia kala itu diketuai oleh Muhammad Hatta.
Palang Merah Indonesia telah banyak melakukan kegiatan bantuan seperti terhadap korban Perang Revolusi Kemerdekaan Republik Indonesia dan pengembalian tawanan Perang Sekutu maupun Jepang. Atas karena kinerja tersebut, PMI mendapat pengakuan secara internasional pada tahun 1950 dengan menjadi anggota Palang Merah Internasional. Dan disahkan keberadaannya secara nasional melalui Kepres nomor 25 tahun 1959. Dan kemudian diperkuat dengan Kepres nomor 246 tahun 1963. Yuk kita bahas soal nomor 7. Nusa Tenggara Barat yaitu salah satu provinsi Indonesia yang terletak di bagian timur Indonesia, sebelah timur Pulau Bali. Serunai merupakan alat musik tradisional aerofon, suaranya berasal dari angin yang dimainkan dengan cara ditiup asal Sumbawa. Di wilayah Bima, sarone disebut dengan silu, sedangkan di wilayah Lombok disebut dengan pereret. Dilansir dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, serunai terbuat dari bulu dan daun lontar, silu terbuat dari kayu sawo dan perak. Sedangkan pereret terbuat dari kayu ipil dan kayu kunyit. Serunai memiliki 5 hingga 6 buah lubang dengan satu lubang di bagian bawah. Masing-masing lubang serunai menghasilkan nada yang membentuk tangga nada do, re, mi, fa, sol. Pada zaman dahulu, serunai dimainkan bersama dengan kemenyan, bertujuan untuk menolak bala dan memikat gadis. Yuk kita bahas soal nomor 8. Malang dikenal sebagai kota apel karena daerah ini memiliki produksi apel yang melimpah, khususnya di kawasan Batu yang merupakan bagian dari kota Malang. Iklimnya yang sejuk dan tanah yang subur di Malang sangat cocok untuk budidaya apel, menjadikannya salah satu komoditas unggulan dan daya tarik wisata. Banyak tempat wisata di Malang, khususnya di Batu, menawarkan pengalaman petik apel langsung dari kebunnya, yang menarik banyak wisatawan. Julukan kota apel ini telah melekat erat dengan Malang baik di kalangan masyarakat lokal maupun wisatawan. Yuk kita bahas soal nomor 9. Rumah adat Dulo Hupa berasal dari Gorontalo. Masyarakat Gorontalo menyebutnya Yiladia Dulo Hupalo Ulipo Hulondalo, yang berarti rumah tempat bermusyawarah. Rumah adat ini berbentuk panggung dan memiliki atap khas Gorontalo. Dulo Hupa dulunya digunakan sebagai tempat musyawarah, pengambilan keputusan dan penyelesaian sengketa oleh kerajaan dan masyarakat Gorontalo. Saat ini, Dulo Hupa sering digunakan untuk pagelaran upacara adat seperti pernikahan, budaya, dan seni. Yuk kita bahas soal nomor 10. Pencipta lagu Berkibarlah Benderaku adalah Ibu Sud dan dibantu oleh Yusuf Ronodiporo yang menjadi pimpinan Radio Republik Indonesia pada saat itu. Lagu ini diciptakan tahun 1947. Lagu ini menggambarkan perjuangan para pahlawan Indonesia dalam usaha mengibarkan bendera merah putih untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Peristiwa sejarah yang mengilhami lagu tersebut adalah detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dan keberanian para pemuda-pemudi dalam menjaga dan mengamankan bendera merah putih. Lagu ciptaan Ibu Sud ini mengisahkan keberanian dan kegigihan para pemuda Surabaya saat merobek bendera Belanda yang berkibar di Hotel Yamato pada 10 November. Berikut ini adalah jawaban dari soal-soal di sesi 5. Selamat kepada pemenang untuk di sesi ini. Kamu berhak mendapatkan uang tunai Rp150.000. Silahkan klaim hadiahnya sesuai dengan format yang sudah kami jelaskan di video paling awal kami upload. Dan pada peraturan yang baru, kemudian kirimkan ke email pada video sebelumnya ya.